Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Production. Hari ini kita akan membahas tentang dimana tadi tim ses Anies ataupun 01 dan 03 itu ke MK mengajukan gugatan ke MK. Dimana di situ tertulis seakan ya nggak mau ada Mas Gibran ya. Aneh ini. Kita lihat ya guys. Betul sekali. Jadi yang kami sampaikan Ya. Jadi yang pertama itu gugatan hasil Pilpres Anies Muhaimin minta pemilu ulang tanpa Gibran. Kan aneh guys ya. Jadi seakan itu mereka itu takut ke Gibran yang dibilang katanya belimbing sayur, masa sama kecil takut bosku. naskah kami intinya adalah permasalahan pencalonan calon wakil presiden di 02. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, gimana sih ini? Mau anaknya siapapun, walaupun presiden sekalipun, kalau rakyat nggak milih, ya nggak bakalan menang. Toh ini itu sudah hasil real keputusan rakyat. Terpaut kemenangan juga jauh banget ya guys ya. 96 juta dengan 40 juta kan 40 jutaan guys. Lebih ya. Aneh ini orang. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang saat Aneh, pengen diulang tapi tanpa Gibran. Kalau masyarakat mengiyakan dan masyarakat ingin diulang, bahkan bisa dibilang oke diulang, tapi 02 tanpa Gibran, 01 tanpa Anies. Gimana kalau kayak gitu? Coba, jangan pengen menangnya sendiri dong bos. Aduh. dan itu diganti, kalau wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Tarung adil ya, bebas gimana sih? Aneh ini orang. Oke, kalau kayak gitu mendingan diulang semua ya guys ya. Diulang. Tapi tanpa Anies dan Gibran. Sok, berani nggak ente? Aneh, pengennya dia itu mengusulkan pengen diiyakan, tapi ada usulan masuk itu nggak mau guys ya, kan aneh guys. Komposisi hakim kami optimis, ya, karena kita melihat bahwa pimpinan yang sekarang ini pimpinan yang punya track record yang baik, yang bagus, dan beliau kemarin pada waktu putusan kasusnya 90 sudah menunjukkan sikapnya, ya. Dan juga ada dua hakim yang baru yang darah segar dan yang tahu juga track recordnya baik. Jadi insya Allah kami optimis dengan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Berapa lawyer Pak? Bukti-bukti yang disinggung sama Pak Ari tadi. Kalau di sini apakah ada bukti yang dibeberin atau? Ah, nggak bener inilah, pengen menangnya sendiri guys. Intinya tuh mereka pengen Anies menang lah ya. Kalau kita lempar balik, oke diulang tanpa Anies, gimana mereka? Tanpa orang Yaman itu. Karena secara tidak langsung orang Yaman bener-bener orang paling bahaya guys ya. Bener kata Bang Andi itu ya.
Ya misal sekalipun kita diulang, itu kan otomatis kan memakai uang negara guys. Nanti ya kalau 100.000, 200.000 guys, triliun, aduh miliar, aduh. Pas saat pendaftaran di sini bukti-bukti apa saja dibeberin atau gimana? Iya, bukti-buktinya sudah kita masukkan semua lengkap. Nanti di persidangan akan bisa dilihat. Oleh karena itu, kalaupun saya mau bakar KPU hari ini, Ini lagi orang KPU katanya mau dibakar guys, katanya itu hak dia itu. Nah emang ente siapa? Aduh, ini Anies. hak saya. Itu hak saya untuk bakar KPU. Bakar. Jadi ini memang curang. Curang di mana sih bos? Sudah dikatakan berkali-kali sama ketua KPU. Ini sejarah KPU, penghitungan di live kan, kok curang. Giliran ditanya di mana curangnya, bingung jawabnya. Di belakang teriak curang-curang, kan aneh. Harus dilawan, bukan didiamkan. Kalaupun ini. Wah ini mah, ini urusannya sama Om Hercules ini ya. Ini teruntuk khusus untuk Om Hercules ini. Pantau ini orang guys ya. Kan Om Hercules tidak ada itu ya guys ya, dimana sih ataupun masuk ke nominasi pemilihan walaupun dia itu pendukung 02 ya gitu. Culik aja ini bos lah. Rubes. Hasyim Asyari mengumumkan 02 pemenangnya. Lawan terus. Lawan terus. Ya, tunjukkan kawan-kawan seperti yang disampaikan tadi. Ini lagi guys ya. Ini di MK. Itu tadi katanya ini mewakili emak-emak. Dan bahkan katanya mau apa sih ya? Mau bawa penduduk langit guys. Aduh. Memang anak abah memang beda ya guys. Dengerin guys. Maka siang ini kami menuntut panjenengan mau menandatangani pernyataan mendukung hak angket dan pemakzulan Jokowi. Bagaimana? Dan panjenengan sebagai Bapak Ketua DPR mau bersama dengan rakyat menyampaikan aspirasi panjenengan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan main-main. Panjenengan bisa main-main dengan kami rakyat. Tapi penduduk langit akan mencatat semua perbuatan panjenengan. Akhirat itu tidak ada pembelanya, tidak ada pengacaranya. Ini kan ya. Bawa-bawa akhirat lagi. Aduh. Kayak iya ini orang bakalan masuk surga. Subhanallah, kita dengerin sambil di versi pelan ya guys. Tapi penduduk langit akan mencatat semua perbuatan panjenengan. Akhirat itu tidak ada pembelanya, tidak ada pengacaranya. Aduh. Jangan enak-enak naik mobil rakyat. Jangan enak-enak makan gaji buta. Waduh. Sementara Gaji buta gimana? Gaji buta gimana bu? Lu lihat, lu ikutin Jokowi gerak lah. Nggak usah banyak bacot kayak gitu kalau nggak tahu dalamannya mah. para panjenengan menjadi pelaku-pelaku kebohongan di negara ini. Kami menolak pemilu curang. Menolak pemilu curang. Aduh. Dan kami menolak politik dinasti di negara ini. Politik dinasti, aduh. Kalau kita ataupun orang-orang menyebut dinasti kan kita beralih ke Kim Jong Un ya guys ya. Korea Utara apa ya, Korea Selatan itu. Korea. Misal ia itu dinasti Pak Jokowi, dinasti seperti Kim Jong Un. Wah. Ente itu udah bakalan mati guys ya.
istighfar Bu, ini bulan puasa guys ya. Oleh sebab itu, saya mewakili emak-emak yang hari ini menangis. Mewakili emak-emak guys. Emak ente ikut menyuarakan seperti itu enggak? Kalau enggak, lawan guys. Aduh, mewakili emak-emak. Karena kondisi ekonomi semakin berat. Saya mengajak sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang muslim, mengajak panjenengan semua yang hatinya belum mati, sebagaimana presiden kita yang moto picek kuping budek. Kalau panjenengan masih merasa manusia, mari berjuang bersama kami. Saya nggak mau berjuang sama ente Bu. Ente itu musyrik Bu. Untuk negara ini, untuk keadilan di negara ini, saya takut kalau kita diserahkan pada pemimpin yang zalim. Itu saja saya sampaikan. Pemimpin yang dolim. Suka bingung ini orang ya. Memang sih ya, orang beranggapan jelek itu saking gampangnya. Tapi kita berbuat bagusnya sebaik apapun, itu dikenalnya susah guys. Tapi kalau kita berbuat jahat itu gampang ya guys ya. Tapi secara tidak langsung, kalau saya menilai Pak Jokowi itu ya malah bisa dibilang bagus guys ya. Karena ya dia itu tanpa ngomong tapi nyata kerja gitu. Bukan kayak dia itu banyak omong tapi nggak tahu emangnya dia udah kasih apa untuk Indonesia guys. Sekali lagi saya minta Bapak-bapak ketua dewan dan pengurus dan anggota dewan mau ikut menandatangani pernyataan menolak pemilu curang, mendukung hak angket dan pemakzulan Jokowi, serta yang dari KPU, Bawaslu, jujur. Jujur lagi, aduh. Ribet. Pemilu ulang, lu yang biayain apa? Dan ini guys ya, yang ini itu klarifikasi tentang demo yang kemarin depan KPU dari tanggal 15 ya sampai tanggal 20, karena itu adalah semua suruhan dari Partai Golkar. Tapi anehnya guys ya, cuman dari arahan Lisman Hasibuan, sedangkan Lisman Hasibuan itu adalah orangnya JK guys ya, orangnya Chaplin. Aduh, Yusuf Kala. Ringan aktivisme, minta maaf ke Menteri Bahlil, demo arahan Lisman Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasim Fakrizar Fansaudin, selaku koordinator aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Jumat 15 Maret 2024 yang mengatasnamakan jaringan aktivis himpunan mahasiswa Islam. Dengan ini memberikan pernyataan klarifikasi sebagai berikut. 1. Selaku pribadi dan sebagai koordinator aksi, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia atas aksi demo yang sudah kami lakukan sehingga merugikan nama baik Bapak dan keluarga. Kedua, perlu saya sampaikan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan hari ini bukan inisiatif kami, melainkan arahan dari salah satu fungsionaris Partai Golkar, yaitu Lisman Hasibuan. Ketiga, kami juga ingin menegaskan bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh kami berjalan sesuai instruksi dan arahan dari Lisman Hasibuan, termasuk mendatangi sekretariat PBHNI dan Tugu Tani, dan kami menegaskan aksi demonstrasi tadi berjalan secara damai tanpa ada konflik, sehingga berita soal terjadinya konflik sebagaimana diberitakan oleh media tidaklah benar, melainkan rekayasa dari pihak-pihak tertentu. Keempat, pernyataan klarifikasi ini dilakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Demikian klarifikasi ini kami buat, semoga tidak ada lagi oknum yang memanfaatkan, mempelintir, atau mengganggunya untuk kepentingan politik. Kan guys ya, jadi semua itu suruhan guys. Jadi ya kalau kita orang awam itu ya bayaran lah. Lisman Hussein itu orangnya JK ya guys ya, sedangkan JK itu dari kubu Amin. Ya kalian sendirilah yang menilai. Jakarta 15 Maret 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya buat semuanya, perjuangan masih jalan terus. Kita
Aneh ini orang kan. Kita lihat semua sekelilingnya itu aktivis pendemo semua guys. Terus dari raut mukanya Caimin itu kayak akan ya senang nggak senangnya orang itu kan terlihat dari muka ya guys. Lihat aja guys. Tuntaskan agenda perubahan dan dari ini Bener-bener ini apa guys, aduh ribet banget ini orang, bener-bener ngancurin negara guys ini kan. adalah hari-hari di mana ada terpaan opini. Kita jangan terbawa, kita fokus. Hari ini tim hukum sedang bekerja mengumpulkan semua fakta dan relawan-relawan mensuplai fakta-fakta itu. Saksi partai mengumpulkan data-data. Kita dukung kerja mereka dan kita semua sampaikan pesan. Kita ingin pemilu yang jujur. Jujur kacang hijau apa ya, gila ada. Pilpres yang jujur supaya hasilnya kredibel. Jadi buat semuanya, kita masih jalan sama-sama terus. Insya Allah perubahan akan sampai pada ujung yang kita ingin. Ya guys ya, orang-orangnya guys. Gimana menurut ente? Gimana menurut kalian? Ini semua bisa dibilang settingan, dan yang paling penting adalah mereka ingin menang, bukan jujur, tapi mereka ingin menang. Ingat itu ya. Semoga ini cepat teratasi dan kami yakin insya Allah Prabowo Gibran resmi presiden ke-8. Oke sekian, semoga video ini bermanfaat. Bagikan jika kalian suka, kalau nggak suka tinggal di dislike aja ya guys. Oke sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.